Halo semuanya, welcome back to my channel Deo. Bagi teman-teman yang baru bergabung, terima kasih banyak ya sudah melihat video ini dan kami mohon bantuannya untuk bisa mensubscribe. Dan bagi teman-teman yang sudah mensubscribe, terima kasih banyak ya atas dukungannya selama ini agar channel ini semakin berkembang. Lanjut langsung ya, kita lihat NASA versus ISRO versus CNSE ya. Siapa yang akan menjadi penguasa di luar angkasa? Seperti apa videonya, langsung kita lihat videonya berikut ini teman-teman ya. Gengs. Jadi ini ada persaingan teman-teman ya, persaingan di luar angkasa. Jadi persaingan itu tidak hanya di lingkungan sekitar kita ya. Sebagai suatu hal yang masih menyimpan banyak misteri, dunia antariksa memang selalu mengundang pertanyaan bagi kehidupan manusia. Mulai dari apakah betul manusia hanya sendiri di alam semesta, hingga apakah manusia bisa pindah dan menempati planet lain seperti Mars atau bahkan menempati satelit. Jadi ini pembuktian teman-teman ya dari tiga organisasi ini, apakah bisa nantinya tinggal di luar angkasa ya teman-teman, atau mungkin penelitiannya sejauh mana teman-teman. Dan mereka bertiga ini saling bersaing teman-teman ya. Satelit alami seperti bulan. Dalam sejarah manusia, untuk menjawab berbagai pertanyaan tadi, sudah ada berbagai pusat penelitian antariksa yang didirikan seperti NASA milik Amerika, ISRO milik India, dan CNSA milik China. Jadi antara Amerika, India, dan China teman-teman. Menjadi pusat penelitian antariksa yang paling maju dengan alat, budget, hingga pengetahuan yang terus bersaing. Nah, membicarakan ketiganya, tentu kita penasaran nih tentang pusat penelitian manakah yang paling maju di antara ketiganya. Utamanya, bagaimana pencapaian mereka dalam misi memecahkan misteri Mars. Untuk menjawab hal tersebut, mari kita telusuri bersama dalam video DP versus kali ini, NASA Amerika versus ISRO India versus CNSA milik China. Teman-teman, yang sering kita dengar itu dari NASA ya, atau NASA teman-teman ya. Jadi kalau kita compare ya dengan yang India sama Cina, sejauh mana sih NASA ini bisa bersaing teman-teman? Ya. Oke, yang pertama kita mulai dari membahas sejarah pembentukan dari ketiganya. NASA atau National Aeronautics and Space Administration milik Amerika secara resmi didirikan pada tahun 1958 saat Dwight D. Eisenhower menjabat sebagai Presiden Amerika. Dalam rancangannya, Eisenhower ini memiliki harapan kalau NASA bisa mendorong penerapan damai untuk ilmu luar angkasa. Jadi menurutnya, alih-alih kita bersaing untuk melihat siapa yang lebih bisa menjelajahi angkasa, mantan Presiden Amerika ini lebih memilih untuk melakukan kolaborasi. Setelah didirikan, NASA pertama kali aktif dan memulai operasi pada 1 Oktober 1958, di mana organisasi ini memiliki sekitar 8.000 karyawan dan juga pendanaan mencapai 100 juta US dollar atau setara dengan 1,4 triliun rupiah. Itu bukan rupiah teman-teman ya. Dari sinilah NASA kemudian tapi dolar, 100 dolar ya. Melakukan berbagai misi yang terus menggemparkan dunia. Mulai dari Project Mercury, Project Gemini, hingga proyek paling booming yaitu proyek Apollo yang menghabiskan 20 miliar US dollar atau sekitar 287 triliun rupiah untuk membawa Neil Armstrong menjadi manusia pertama yang menginjakkan kaki di waktu bersaing dengan Rusia ya teman-teman ya. Oh bukan Rusia, Uni Soviet ya teman-teman waktu itu. Amerika dan sekutu melawan dengan Uni Soviet teman-teman ya. Siapa duluan yang ke bulan. Lalu untuk ISRO atau Indian Space Research Organization milik India. Organisasi ini berdiri pada tanggal 15 Agustus 1969 oleh gagasan seorang ilmuwan antariksa India, Vikram Sarabhai, yang juga dikenal sebagai bapak program luar angkasa India. Pada pembentukannya nih, ISRO ini diharapkan untuk bisa menjalankan berbagai misi pengintaian, komunikasi, penelitian, dan juga pengembangan alat antariksa seperti roket dan satelit untuk penjelajahan. Dari sejak berdiri hingga sekarang, setidaknya India sudah melakukan lebih dari 110 misi penjelajahan luar angkasa dan mendapatkan hasil yang tidak kalah dari badan antariksa lainnya seperti NASA. Oke, bicara tentang sejarah, sepertinya CNSA atau China National Space Administration milik negeri tirai bambu ini merupakan yang termuda.
Organisasi ini baru aja didirikan pada tahun 1993. Jadi 93 ya baru dibuat teman-teman ya. Berarti yang pertama paling lama itu NASA ya atau NASA, kemudian yang dari India, baru ini yang baru teman-teman ya, itu dari Cina. Saat pemerintah Cina ingin berfokus pada eksplorasi luar angkasa. Berdasarkan tujuan pembentukannya nih, CSNA bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan dan pengembangan penjelajahan luar angkasa. Nah, mengenai CNSA, ada nih fakta menarik dari organisasi ini, yaitu CNSA memiliki kewenangan spesial untuk menjalin hubungan kerjasama dan tidak seperti institusi lain, China menutup diri dari kerjasama luar. Sebut saja di bidang perdagangan, hingga hari ini tuh, China masih mengalami perang dagang dengan negara-negara besar seperti Amerika. Namun, untuk CNSA, organisasi ini yang malah aktif melakukan kerjasama dengan badan antariksa negara lain, seperti Brasil, Jerman, India, Rusia, hingga bahkan Amerika. Oke teman-teman. Jadi keren ya teman-teman ya. Di Cina itu ya, bisa bersandingan dengan Amerika ya. Ini teman-teman ya. Kalau kita lihat, kalau di NASA 1958, kemudian yang di India itu 1959, 69 ya maaf. Kemudian yang 1993 teman-teman. Keren. Dalam sejarah, mari kita pindah ke anggaran dari masing-masing institusi yang sekarang ini kita bahas nih. Oke, anggaran nih teman-teman ya. Seperti yang kita ketahui, penjelajahan luar angkasa bukanlah hal yang mudah dan tentu aja harus ditopang dengan anggaran yang fantastis. Oke, dan juga berisiko teman-teman ya, rawan meledak ketika awal-awal peluncuran teman-teman. Indonesia yang tidak terlalu mementingkan hal ini saja harus merogoh kocek hingga 340 miliar rupiah untuk mendanai lembaga penerbangan dan antariksa nasional atau LAPAN dalam melakukan misi luar angkasa. Jadi jika kita membicarakan institusi sebesar NASA, ISRO, dan CNSA, tentu anggaran yang mereka miliki ini lebih gila lagi ketimbang LAPAN milik Indonesia. Oke, untuk NASA, anggaran dari institusi antariksa Amerika ini mencapai 22,629 miliar US dollar atau setara dengan 353 triliun. Kalau ini dibuat makan kerupuk, berapa jumlah kerupuk yang kita dapat? 53 triliun rupiah. Nilai fantastis dari anggaran ini digunakan oleh NASA untuk menggaji sekitar 17.313 pegawai yang terdaftar pada tahun 2021. Keren. Dan beragam misi luar angkasa yang dilakukannya. Mulai dari Human Space Flight Program, Robotic Space Flight Program, National Security Space, Spaceport, Space Launch Vehicle, hingga Commercial Space Industry. Dari anggaran ini juga lah NASA menciptakan teknologi penjelajahan luar angkasa seperti roket, teleskop luar angkasa, hingga kendaraan penjelajah. Keren. Lalu untuk ISRO, institusi milik India ini memiliki anggaran sekitar 2 miliar US dollar atau sekitar 28 triliun teman-teman ya. Berarti jauh ya. Kalau tadi 353 ya triliun, sekarang 28 triliun rupiah. Yang juga nih digunakan untuk berbagai hal seperti Satellite Program, Launch Vehicle Program, Human Space Flight Program, hingga Extraterrestrial Exploration. Dan juga ya untuk menggaji sekitar 17.099 pegawai. Dengan anggaran ini, India telah memiliki beragam teknologi luar angkasa untuk melakukan tujuan mereka. Keren. Mulai dari satelit pengamat antariksa Chandrayaan, satelit observasi bumi INSAT-3A, hingga beragam roket yang terus dikembangkan untuk menunjang pencapaian ISRO. Keren India ya. Sedangkan untuk CNSA, Cina, negeri tirai bambu ini membekali organisasi mereka dengan anggaran sebesar 11 miliar US dollar atau setara dengan 158 triliun teman-teman. Dengan anggaran ini, pemerintah Cina memfokuskan kegiatan CNSA dalam melakukan eksplorasi luar angkasa lewat beragam program. Mulai dari China Lunar Exploration, China Planetary Exploration, hingga Chinese Giant Future. Oke teman-teman, kalau kalian lihat ya dari misi-misi mereka itu rata-rata
mengeksplor ya tentang planet-planet yang akan ditinggali, kemudian satelit-satelit yang akan diluncurkan ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Tujuannya tidak lain sebenarnya untuk pengetahuan pertama, kedua pasti ada gengsinya teman-teman ya, karena ada persaingan antara mungkin Amerika dengan Cina, perang dagang teman-teman, juga perang tentang dunia antariksa teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang cocok dengan channel ini, kami mohon untuk bisa mensubscribe teman-teman agar channel ini semakin berkembang. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam antariksa. Please subscribe, like, and share.